Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vigo Damari dengan NPM 23312002. Di sini saya akan menjawab beberapa soal UAS troubleshooting. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan sistem operasi? Sistem operasi adalah perangkat lunak yang mengelola perangkat keras dan perangkat lunak pada komputer. Sistem ini bertugas untuk mengatur proses komputer, memori, perangkat keras, serta menyediakan antarmuka pengguna dan menjalankan aplikasi. Yang kedua, jelaskan secara singkat tentang sejarah komputer. Sejarah komputer dimulai dari mesin hitung pertama kali oleh Charles Babbage pada abad ke-19 yang disebut mesin analitik. Kemudian, komputer modern berkembang pesat sejak penggunaan tabung vakum pada komputer generasi pertama 1940 sampai 1950 hingga penggunaan transistor generasi kedua, sirkuit terpadu generasi ketiga, dan akhirnya mikroprosesor generasi keempat. Perkembangan ini terus berlanjut dengan peningkatan kecepatan dan kapasitas penyimpanan. Dan yang ketiga, sebutkan 7 komponen penting pada motherboard. Yang pertama, prosesor soket, yaitu kegunaannya untuk tempat menempelkan prosesor. Yang kedua, RAM slot, yaitu kegunaannya untuk memasang slot memori RAM. Yang ketiga, chipset, yaitu kegunaannya untuk mengontrol komunikasi antar prosesor dan komponen lainnya. Dan yang keempat, power connector untuk menyediakan daya listrik dari PSU. Dan yang kelima, expansion slot, tempat untuk menambahkan kartu ekspansi seperti kartu grafis. Yang keenam, SATA connector, untuk menghubungkan hard drive atau SSD. Yang ketujuh, I/O ports, ports untuk menghubungkan perangkat eksternal seperti USB, HDMI, dan lain-lain. Dan soal yang keempat, apa fungsi ALU, Arithmetic Logic Unit. Pada prosesor, fungsi ALU adalah untuk melakukan operasi aritmatika seperti penjumlahan, pengurangan, dan operasi logika, seperti perbandingan atau operasi bitwise, yang diperlukan oleh program atau aplikasi yang dijalankan oleh komputer. Soal yang kelima, sebutkan 3 kegunaan BIOS. Yang pertama, booting. BIOS menganalisis perangkat keras saat komputer dinyalakan dan memulai sistem operasi. Yang kedua, pengaturan perangkat keras. BIOS memungkinkan pengaturan konfigurasi perangkat keras seperti pengaturan waktu, urutan boot, dan pengaturan sistem lainnya. Dan yang ketiga, tes sistem. BIOS melakukan tes awal untuk memastikan perangkat keras berfungsi dengan baik sebelum memulai booting sistem operasi. Soal nomor 6, sebutkan 4 alat input dan output beserta fungsinya. Yang pertama, keyboard, yaitu alat input, digunakan untuk memasukkan data berupa teks ke dalam komputer. Yang kedua, mouse, input juga, digunakan untuk menggerakkan kursor dan memiliki objek di layar. Yang ketiga, monitor, menampilkan informasi visual dari komputer kepada pengguna. Dan yang keempat, printer, mencetak dokumen atau gambar dari komputer ke media fisik. Soal nomor 7, sebutkan macam-macam permasalahan pada komputer dan berikan solusinya minimal 10. Yang pertama, komputer tidak menyala. Periksa kabel daya dan cek kondisi power supply. Yang kedua, layar monitor blank. Pastikan kabel VGA atau HDMI terhubung dengan benar dan periksa kondisi kartu grafis. Yang ketiga, komputer lambat. Hapus file sementara, perbarui driver, atau tambahkan RAM. Yang keempat, perangkat tidak dikenali.
Cek kabel dan driver perangkat, serta pastikan perangkat terpasang dengan benar. Yang kelima, virus atau malware. Jalankan antivirus untuk membersihkan sistem. Yang keenam, suara tidak keluar, periksa pengaturan volume dari driver audio. Yang ketujuh, keyboard tidak berfungsi, cek sambungan kabel, coba ganti keyboard. Yang ke-8, baterai laptop cepat habis. Matikan aplikasi yang mengonsumsi daya tinggi atau ganti baterai. Selanjutnya, yang ke-9, error atau blue screen. Periksa driver dan hardware, lakukan pemulihan sistem jika perlu. Dan yang terakhir, hard drive tidak terdeteksi. Cek kabel dan koneksi hard drive, coba periksa kembali dengan BIOS atau perangkat lainnya. Selanjutnya saya akan melengkapi 8 soal selanjutnya. Yang pertama, RAM, Random Access Memory. Fungsinya untuk menyimpan sementara yang digunakan oleh komputer data yang sedang diproses oleh CPU. Semakin besar kapasitas RAM, semakin banyak aplikasi yang dapat dijalankan secara bersamaan. Selanjutnya, prosesor, CPU, Central Processing Unit. Fungsinya otak dari komputer yang bertanggung jawab untuk menjalankan perintah-perintah dan memproses data sesuai dengan instruksi program. Selanjutnya, hard disk. Fungsinya penyimpanan permanen untuk sistem operasi, aplikasi, dan data. Hard disk menyimpan data meskipun komputer dimatikan. Selanjutnya, LAN card. Fungsinya perangkat keras yang memungkinkan komputer untuk terhubung ke jaringan lokal dan berkomunikasi dengan perangkat lain di dalam jaringan. Selanjutnya, VGA card. Kartu grafis yang bertanggung jawab untuk memproses dan menghasilkan gambar atau tampilan visual pada monitor. Selanjutnya, BIOS. Fungsinya perangkat lunak dasar yang ada pada motherboard yang mengatur processing, booting, dan konfigurasi perangkat keras komputer sebelum sistem operasi dijalankan. Selanjutnya, baterai CMOS. Fungsinya menyediakan daya untuk menyimpan pengaturan BIOS dan tanggal atau waktu sistem saat komputer dimatikan. Selanjutnya, sistem operasi. Fungsinya perangkat lunak utama yang mengelola perangkat keras dan perangkat lunak komputer serta menyediakan antarmuka pengguna untuk berinteraksi dengan komputer dan menjalankan aplikasi. Dan yang terakhir, software. Fungsinya program atau aplikasi yang menjalankan tugas tertentu pada komputer seperti pengolahan kata, aplikasi grafik, browser web, dan lain-lain. Software memungkinkan pengguna untuk melakukan berbagai pekerjaan sesuai kebutuhan. Mungkin cukup sekian